Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita atau Sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, edisi Selasa 8 Oktober tahun 2024. Mengawali seluruh aktivitas dan juga apa yang akan kita kerjakan hari ini, mari kita dasarkan di dalam terang firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Karena itu mari bersama kita bersekutu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu puji-pujian, mada syukur, hormat kami angkat ya Tuhan, ya Allah kami. Engkau Allah yang senantiasa setia memeliharakan seluruh ciptaan-Mu. Kami memaknai hari-hari hidup yang kami jalani sampai pada saat ini. Terkhusus di pagi ini, kami boleh menikmati akan hari baru karunia Tuhan dengan satu sukacita dan semangat bahwa kami menjalani hari ini dalam terang kuasa firman-Mu. Saatnya Tuhan, Engkau akan memperdengarkan suara-Mu bagi kami. Namun kami memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Dan karena itu mengakui ketidakberdayaan kami memahami sabda-Mu. Kami memohon Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, memberikan kami hikmat, agar kami dapat memahami, menghayati, dan melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami telah merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Karena itu berbicaralah, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam firman yang hidup yaitu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-29 sampai pasal 12 ayat yang kedua. Surat Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai pasal 2 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, boleh menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaikan kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena itu, kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Allah
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Firman Tuhan. Dari bacaan kita yang telah kita baca tadi, diberikan satu tema untuk kita hayati bersama, yaitu iman mesti berdampak. Iman mesti berdampak. Saudara-saudara, salah satu ajaran Protestan yang terkenal adalah perbuatan tidak menyelamatkan. Berdasarkan pada Roma pasal 3 dan 4, ajaran itu amat populer, terutama melalui semboyan Protestan yang menyatakan bahwa keselamatan dan pembenaran hanya oleh anugerah atau sola gratia dan hanya oleh iman atau sola fide. Akan tetapi, ajaran tersebut tidak mendorong kita mengabaikan perbuatan. Malahan, perbuatan baik menjadi kesatuan dengan ajaran dibenarkan karena iman. Saudara-saudara, bacaan kita menyaksikan dampak iman yang benar terhadap kehidupan orang percaya. Bukti-bukti daripada saksi-saksi iman sejak perjanjian lama dipaparkan sedemikian rupa. Bertindak dalam iman memampukan mereka bertindak dalam rancangan Allah dan bertahan dalam penderitaan. Penolakan dunia rupanya tidak membuat iman mereka menjadi tawar karena mereka telah menemukan tempat terbaik di hadapan Allah. Para saksi iman dalam pasal 12 ayat 1 menjadi dasar menanggalkan semua beban dan dosa, serta tekun dalam iman. Sementara pasal 12 ayat 2 berbicara tentang perlombaan iman yang tertuju kepada Kristus. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus, salib yang dipikul berganti sukacita di hadapan tahta Allah. Saudara-saudara, ibarat dua sisi mata uang, beriman secara benar harusnya berdampak pada pola hidup orang percaya. Komitmen hidup beriman rupanya bukanlah sesuatu yang abstrak dan tersembunyi. Di tengah keterentanan manusia terhadap tantangan dan godaan, iman yang benar menyata dalam konsistensi hidup dan perbuatan yang benar. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu hakikatnya mati, seperti dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Saudara-saudara, bacaan ini menegaskan bahwa respons terbaik kita adalah tidak tinggal dalam kubangan dosa, melainkan berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman dan melakukan semua itu dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa ketika kami menyatakan iman kami kepadamu, itu pula diwujud nyatakan di dalam sikap hidup kami yang berdampak bagi sesama. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami menyatakan diri bahwa kami orang beriman, tetapi iman kami tidak dampak, tidak nyata, dan mungkin kadang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Saat ini Tuhan, kami hendak berkomitmen kepadamu untuk mewujud nyatakan akan sebuah dampak dari iman dan kepercayaan kami kepadamu, baik itu melalui pikiran, sikap hidup, dan tutur kata kami. Bapa di dalam sorga, bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini, sempurnakan sukacita mereka. Dan syukur ini mereka terus bawa dalam kesetiaan hidup beriman kepada Tuhan dan dinampakkan kepada sikap yang dipenuhi damai sejahtera bagi sesama. Bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh yang dialami, baik itu yang dirawat di rumah-rumah perawatan, yang sementara dalam proses pemulihan, pun juga di dalam proses rawat jalan dan dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan, Engkau yang terus memulihkan mereka dengan kuasa-Mu melalui tindakan medis yang diambil dalam menyatakan bahwa kami senantiasa diberikan Tuhan hikmat untuk juga berusaha ketika kami mengalami kelemahan tubuh. Bapa di dalam sorga, bersama dengan orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, perteguh iman, percaya, dan harap mereka
bahwa Tuhan menghadirkan keluarga dan kami jemaat Tuhan untuk terus menopang di dalam doa, sehingga memberikan semangat bagi orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Bapa, kehidupan bangsa dan negara kami datang bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang terus menuntun akan kehidupan bangsa kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi hamba-hambamu yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah medan pelayanan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka terus hidup di dalam kebergantungan pada kuasa Tuhan dan tetap menyatakan rasa syukur atas sebuah keterpanggilan mereka dan kami semua di dalam memaknai akan pelayanan dan status kami sebagai hamba-hambamu. Bapa di dalam sorga, hidup kami hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus berotoritas penuh dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan, syukur dan syafaat kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di malam hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian dan senantiasa hikmat-Nya terus melingkupi kita.